Keladi lebih mudah nanamnya, dilempar aja bisa hidup dan juga harganya lebih bagus dan menguntungkan. Hendri merupakan satu di antara petani yang sukses mengembangkan tanaman keladi di Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Awal mula kita nanam keladi, kita dapat bibitnya dari kawan-kawan juga tetangga kita ya, dari Sambas. Dan karena keladi itu nampaknya nanamnya lebih mudah. Lebih mudah, ndak banyak gila macam ceritanya. Habis kita tanam, kita piara kawat sedikit ya, dikasih banyak pupuk kompos. Lebih banyak pupuk kompos lah daripada pupuk kimianya. Soalnya kan keladi itu kan pengganti nasi makanan kita, tanaman keladi itu. Dan juga karbohidratnya lebih banyak, vitaminnya bagus, soalnya mengenyangkan juga. Tanaman keladi itu yang jelas lebih mudah lah, lebih mudah, dan juga daripada lokasi-lokasi kita tanaman-tanaman yang tanah gambut tuh lebih cocok. Kalau ditanam di daerah lain itu kadang-kadang agak kurang. Kalau di gambut tuh memang lebih cocok. Kalau padi, kalau tanaman lain kan di tanah gambut itu kan agak kurang, susah perkembangannya. Akhirnya tanaman hortikultura jenis umbi-umbian ini pun mulai dikembangkan sebagai tanaman pertanian. Mulai dari pemanfaatan lahan kecil di belakang rumah hingga penerapan ke lahan pertanian berskala luas. Keladi kita Singkawang memang udah dipatenkan. Karena disebut keladi Singkawang takut diambil oleh kabupaten-kabupaten lain. Makanya udah kita sertifikatkan, udah kita patenkan supaya daerah-daerah lain tidak bisa ngambil namanya kita. Namanya keladinya tadi. Okay. Kalau keladi Singkawang tuh lebih empuk, pulen, ndak gatal, dan juga dari batangnya sampai daunnya bisa dimakan, bisa digulai, lebih enak digulai. Kalau digulai lemak bahasa kita di kampung tuh lebih nyaman. Okay. Ndak gatal lah terutama sekali. Ciri khasnya keladi Singkawang. Memang modelnya, faktor tanah juga menentukan. Faktor tanah menentukan. Talas atau di Kalbar lebih dikenal keladi memiliki begitu banyak jenis. Untuk jenis keladi konsumsi, hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Namun yang paling banyak dikonsumsi adalah umbinya. Jika di Pulau Jawa begitu terkenal talas Bogor, maka di Kalimantan Barat ada keladi Singkawang. Untuk potensi tanaman keladi, saya pikir sangat menjanjikan. Dikarenakan perawatannya mudah, harganya juga bagus. Panennya dalam jangka 6 sampai 8 bulan udah selesai panen. Sangat menjanjikan. Kadang-kadang satu buah keladi bisa mencapai 2 sampai 3 kilo. Tergantung dari perawatan. Dan juga kita lebih banyak pakai pupuk organik supaya keladinya lebih bagus. Harganya sekarang lebih mudah, tapi kayak dikarenakan COVID sekarang, jadi pemasaran pun agak Kalau sebelumnya sih lebih mudah. Harganya sekarang bisa 5 sampai 6 ribu per kilo. Kita bawa ke yang tukang pengepul lah, bahasa kita tukang tampung buat keripik lah. Untuk sementara yang lebih banyak kita yang menggunakan keladi kan keripik. Kalau untuk makan kan agak kurang lah. Biasanya kalau untuk tepung juga
Tapi tepung sekarang tuh kan harganya tidak terkejar dengan dengan harga keladi. Kan lebih murah, lebih mahal. Nah, kadang-kadang orang beli pun agak agak kurang. Nah, gitu. Tak terjangkau harganya gitu ya, kalau dibuat tepung ya. Kalau orang untuk makannya, kalau untuk babus, untuk bikin kolak biasanya agak kurang lah. Paling-paling ada sih, cuman kan tidak terlalu banyak kan. Paling-paling satu aja dah cukup untuk kan kan. Tapi untuk keripik kan kadang kita kan beton. Apalagi kalau musim mau lebaran udah tidak ada barang ya. Berapa puluh ton pun habis. Nah, okay. Nah, kadang-kadang sampai 15 ton, 16 ton, sampai 20 ton. Kadang-kadang yang kawan-kawan di daerah-daerah lain pun beli ke kita situ. Kadang-kadang kurang itu kita ngambil di Pasir Panjang. Nah, jadi kalau mau lebaran, tapi kalau musim-musim gitu agak susah lah. Susah lah mati kate, soalnya keripik pun agak kurang juga kayak uang permintaannya. Nah, okay. Dan juga kalau cerita tanam, kita itu tidak ada musim. Tidak ada musim bulan 1, bulan 2, bulan 3 habis dipanen 6 bulan 7 bulan tanam. Habis panen tanam. Jadi tidak mutus-mutus masih kita. Malah adanya barangnya ya, keladinya ya. Nah, jadi iyalah lebih mudah lah terutama sekali. Nah, perawatannya mudah dan juga menjanjikan. Nah, okay. Melihat potensi ekonomi dari tanaman keladi Singkawang, membuat Henry tergerak untuk mengajak kalangan milenial bertani. Dia pun kerap mengajak anak-anak muda di kampungnya berkumpul, saling bertukar informasi dalam bidang pertanian. Oke, cut bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor 1. Silakan. Santai lo kita sambil duduk. Dari mana kating tadi tuh? Dari Stapus ya. Oh, dari Kabon. Kabon. Santai ya kita. Iya. Ngobrol gimana cerita yang petani-petani kita tuh kan nih. Iya dia. Apa yang anak kita anukan kan? Supaya bagaimana keladi kita itu, kawan-kawan kita di situ, petani-petani kita kan banyak nanam keladi. Gimana caranya? Gimana caranya? Dirilah selaku petani milenial, tolong diarahkanlah bagaimana supaya kawan-kawan tuh bisa ngikut kita juga. Usah nak kita tolong yang nanam keladi, pastinya kan gedeng. Iyalah. Gitu. Sebentar, aku ngambil air lo, kita minum sambil santai ya. Sambil santai kita sambil minum biasa ya. Cuma ada aku ada kan tu dinang. Oh, itu udah cukup. Keladi belum sampai kita nak merapus nih. Belum panen masih. Sambil santai, minum dulu. Makan pisang. Muhammad Albab, satu di antara pemuda milenial yang tertarik menggeluti bidang pertanian. Dia pun ikut mencoba mengembangkan keladi Singkawang di lahan taninya. Oke. Pas hari itu dah musim hujan juga, kita langsung ke kebun jak senang. Oh ya, boleh lah. Supaya lebih cepat lebih bagus kan kita. Iya. Oke lah. Oke, kita ke kebun dah, kita ke kebun. Jarak kebun keladi Henry tak begitu jauh dari kediamannya. Hanya cukup dengan berjalan kaki, mereka menyusuri jalan perkampungan yang terletak di seberang rumahnya. Hamparan kebun keladi yang dikelola bersama petani lainnya tampak berderet rapi sesuai usia tanam di setiap bedengnya. Itu masalahnya keladi kita tuh ya, yang mun bahasa kita daun ni tang ben on apa? Itu masalahnya kah? Biasanya hujan panas gitu ada pengaruhnya. Oke deh. Oke. Jadi kayak gini dia modelnya. Oke. Kalau musim hujan seperti inilah dia. Jadi sakit batangnya, daunnya. Biasa di pelepas ini dia yang sakitnya. Ada penyakitnya juga kan. Di pelepas ada penyakitnya. Anakannya lumayan tuh Iyalah. Bisa Jadi, untuk ditanam lagi untuk kan anakannya. Luar biasa anakannya.
Kalau tidak salah ini umurnya sekitar berapa? 6 bulan kah? Kurang Nah, lebih. itu umur 6 bulan nih. Iya. Oh. Anakannya lumayan banyak anakannya penuh. Oh, Luar biasa juga dah. mm. Nah, macam ini sekitar 4 bulanan barunya. 4 bulan. Udah siap dikali anaknya. Anaknya udah siap dikali. Oh. Tinggal nunggu lahannya lagi. Bulannya. Oh. Banyak tuh, luar biasa tuh. Kalau bapak sudah berapa banyak nanam? Ada juga sih udah. Oh. Luar biasa itu ya. Lahan seluas 5 hektar digarap Henry bersama petani lainnya untuk budidaya keladi singkawang. Potensi ekonomi yang dihasilkan cukup menjanjikan dan semakin dilirik untuk dikembangkan. Untuk tahapan untuk nanam keladi itu sebenarnya lebih mudah. Awalnya kalau ada cerita rumput-rumputnya kita campur dulu, habis kita campur, langsung kita buat lubang ya. Langsung buat lubang, lakak buat lubang kita beri jaraknya sekitar 70 kali 70. Nah, kita tanam, lakak kita tanam tuh langsung kita berikan beri pupuk komposnya. Tidak sulit sebenarnya menanam keladi itu, lebih mudah daripada tanaman-tanaman yang lain. Ada kalau cerita perawatan aja lah. Kalau dalam jangka 3 bulan 4 bulan nanti ibu kita sampot. Atau kita membasih kita rumputi ada kalau ada rumputnya. Tidak seperti beberapa jenis tanaman hortikultura lain, keladi ternyata cukup mudah dikembangkan dan masa panen terbilang cepat. Perawatan tanaman sehari-harinya juga simpel, serta bisa ditanam di beragam jenis lahan pertanian. Kalau cerita lahan pertanian untuk nanam keladi itu sebenarnya semua yang cocok. Tanah gambut boleh, tanah yang tidak gambut boleh. Kecuali tanah pasir lah barangkali yang tidak bisa. Jadi makanya lebih mudah gitu. Tidak milih. Tanah gambut contohnya itulah. Itu tanah gambut contohnya. Tanamannya alhamdulillah lah. Luar biasa itu tanamannya itu tanah gambut itu. Sukses yang diraih Henry mendorongnya untuk berbagi pengalaman dan mengajak kalangan muda bertani. Sebab jika menggelutinya secara serius, sangat berpeluang besar sebagai tumpuan ekonomi keluarga. Apalagi di kampungnya masih tersedia cukup banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Dalam hal tanaman keladi itu, kami melihat banyak petani-petani milenial kita daripada santai di warung, daripada kerjaan yang tidak ada, kita rangkul untuk nanam keladi. Tapi alhamdulillah kawan-kawan banyak yang ikut. Termasuk kawan-kawan kita, ada kawan kita Muhammad Albab termasuk petani milenial yang ada di daerah Kelurahan Setapuk Besar itu Kecamatan Singkawang Utara. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya beliau masuk, kawan-kawan yang lain bisa dirangkulnya lebih banyak ikut dengan kita. Kalimantan Barat memang potensial untuk pengembangan beragam jenis tanaman hortikultura, seperti petani di sini yang telah merasakan gurihnya pundi-pundi rupiah yang dihasilkan dari keladi singkawang. Cara penanaman keladi hanya tinggal meletakkan bibit umbi ke dalam lubang tanam. Di kebunnya, Henry menggunakan alat bantu tradisional tugal padi untuk membuat lubang tanam. Kemudian bibit umbi ditimbun dengan tanah sedalam sekitar 7 cm. Bang Albab, biasanya kita itu kan nanam keladi. Yang dah segitu, kira-kira dah umur berapa bulan lah tuh Itu kan? Kurang lebih 4 bulanan lah. 4 bulan tuh Separuh umur barunya. Separuh umur. Biasanya kita mudah panen tuh umur berapa bulan kita panen keladi kita semua tuh 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan bayi. Kurang lebih kayak gila.
Berarti kalau cerita kita buat lubang kawan-kawan petani kita nanti kita arahkan buat lubang macam itu jelas sebenarnya Bab. Iyalah. Supaya same. Supaya buahnya same kayak Buahnya same supaya nanti bukan kita aja yang dapat yang gitu. Kawan-kawan petani kita pun bagusnya macam itu juga. Gimana caranya? Iya, supaya hasilnya lebih memuaskan meningkat. lah, Dan juga ekonomi kita di pertanian kita meningkat juga. Supaya petani-petani milenial kita itu ikut-ikutkan semuanya. Iyalah, supaya berkembang lah nanti. Jangan sampai misalnya kita ajak tolen. Mungkin kita tolen tuh tidak bisa. Bila kita buat maju lagi macam itu kan gini. Cuma kita aja yang sakitnya. Gini. Susah jadinya. Kalau cerita keladi itu Bang Albab. Iya. Dalam jangka kira-kira berapa hektar lah yang dah kita garap di situ ya? Kurang lebih 5 hektaran lah. 5 hektar Iya, kurang lebih. Nanti mau dapat kita tambah lagi lah. Iyalah. Petani-petani kita milenial kita ajak dan supaya kita supaya bertambah. Bertambah. Bisa sampai 10 hektar atau lebih daripada kan gini. Supaya perekonomian kita terangkat juga kan gini. Iyalah. Soalnya nanam keladi itu kan yang mudah Bang Albab. Lakak kita tanam, lakak kita buat lubang dengan tugal macam itu kan jadi lakak kita tanam kan dah kan nih dalam jangka 3 bulan atau 4 bulan buat kita beri pupuk kan gini. Dirawat betul-betulan. Bang Albab lah selaku petani milenial, tolonglah diarahkanlah kawan-kawan kita yang pemuda-pemuda kita ya. Iya. Jangan sampai kerja yang tidak baik. Lebih baik kita kerja macam itu kan gini. Yang jelas tetap menghasilkan. Oke lah. Betul. Soalnya nanamnya pun tidak susah Bang Albab, nampaknya Bang Albab ini. Tidak susah. Lahan gambut bisa, lahan dataran tinggi bisa. Iyalah. Jadi kita tidak milih-milih lagi dan milih lokasi itu ya. Tidak milih lokasi. Lokasi apa pun pakai bahasanya. Apapun bisa. Yang penting yang penting tidak karena air tadi air dan air pun air karena air ya sekelintas sih tidak masalah lah. Yang nantap lah yang tidak bisa. Betul. Tingkat produksi tanaman padi tergantung pada kultivar, umur tanaman, dan kondisi lingkungan tempat tumbuh. Untuk jenis keladi singkawang di sini, umbi tanaman saat panen rata-rata di atas 1 kg. Potensi ekonomi dari tanaman hortikultura ini mendorong budidaya keladi dan diversifikasi produk olahannya terus digalakkan. Apalagi budidaya keladi mudah dilakukan dan tidak bersifat musiman. Itu biar tidak boleh dipanen tuh Bang Albab ya? Udah bisa ya? Udah bisa ya. Cobalah lo kita. Mudah-mudahan nih hasilnya meningkat nanti tahun ke tahun. Jadi petani kita jadi makmur lah juga. Gitu. Itulah model itulah keladi kita yang bagus. Khusus untuk kan keripik. Untuk keripik. Kalau untuk keripik itu yang dicari. Besarnya pas lalu dan gitu. Untuk kamu rebus setelah itu ya. Rebus. Mantap lagi. Keladi. Keladi singkawang, asli keladi singkawang. Mantap ya. Mantap buahnya. Buah kualitas terbaik tuh. Kualitas terbaik buahnya. Bermutu terjamin lah. Sektor pertanian telah lama menjadi penopang ekonomi masyarakat di Kalbar. Secara turun-temurun, pengembangan di bidang pertanian terus dilakukan, baik dari pemilihan jenis tanaman maupun cara pengolahannya. Bahkan kalangan milenial ada yang tak ragu ikut bertani. Iya. Kan Bang Albab umurnya berapa? Udah 22 tahun. 22 tahun. Nanti lah tertarik jadi petani. Tertarik ya kan? Supaya untuk membentuk ekonomi keluarga kita lah, keluarga orang tua ya. Semacam baik ya.
kawan-kawan seumuran Bang Albar kan biasa ada nak jadi PNS, mungkin ada nak cari kerja di luar karena Bang Albar kok malah milih jadi petani. Apalah Alasannya kayak alasan macam ya. Itu kan biasanya itu kan iyalah supaya berkembangkan keladi dari Singkawang. Supaya tidak mutus lah intinya. Itu. Orang tua ya. Melanjutkan usaha orang tua macam dulu lah. Macam kayak itu lah. Daripada santai. Nggak pada kosong waktunya. Pernah ada Bang Albar apa biasa ngajak kawan-kawan untuk jadi petani juga? Pernah. Kadang Jawaban mereka itu. biasa jawaban mereka, ngapain nak kawan jadi petani katanya. Susah katanya. Ya aku bilang ya, yang penting kita tawakal lah jika caranya gimana. Asal rajin kerja lah. Tapi ada juga yang mau, ada Ada yang mau, tapi kebanyakan yang mau lah ya. banyak yang mau pula jadi petani itu. Iya, barang melihat hasilnya meningkat ya. Hasilnya Besar. Dalam 1.000 batang itu mau 1,5 ton hasilnya. dia kalau selain keladi biasa kalau kawan-kawan itu biasa nanam apa aja biasanya? Ubi jalar, Jalan, ubi kayu, kacang-kacangan sama timun atau gitulah sayur-sayuran gitu. kalau nanam itu di kebun orang tua atau di kebun numpang atau biasa di mana? Biasa sewa, Pak. Sewa lah ya. Iya. Kadang di kebun orang tua juga kalau ada tanahnya. Terus sambilan tuh kalau sambil jadi petani itu biasa kerja ada kerja sambilan nggak atau gimana petani ya gitu? Petani aja. Barang mungkin dah kebanyakan kali jadi terus menerus. Oh. Terus selama buat jadi petani ini itu merasa tercukupi tak apanya kebutuhan keuangannya lah gitu kan? Mungkin untuk dapur, untuk bantu orang tua cukup tak gitu dari hasil petani ini bang? Misalnya cukup kok. Iya cukup. Soalnya kan nanamnya kan bertahap-tahap. Sebulan nanam, jadi tiap hari panennya. Berat tak jadi petani bang? Katakannya berat, enggak juga sih. Ya dijalani aja lah ya. Tadi kata Pak Hendy kan abang juga buat pupuk kompos untuk untuk kan tanam keladi itu. Iya. Gimana itu belajarnya dari mana bisa jadi itu? Belajar sendiri lah sama orang tua. Orang tua kan ya pembuat pupuk juga, pupuk non organik tuh. Jadi diajarkan sama orang tua gitu. Iyalah, jadi terus menerus lah dikembangkan. Berhasil pula pupuknya itu? Berhasil, alhamdulillah. Jadi ndak banyak gila makai pupuk organik non organiknya. Tadi ikut pelatihan. Biasa nggak ikut pelatihan gitu ya? Biasa ada ikut pelatihan. Seiring perkembangan industri kuliner, keladi tidak hanya dimakan setelah direbus atau digoreng, tapi dijadikan sebagai olahan makanan seperti keripik atau stik keladi dengan rasa yang banyak digemari. Sehingga bahan baku keladi Singkawang yang dihasilkan dari petani langsung masuk rumah-rumah produksi. Masih menggunakan tungku sebagai kompor dan kayu api menjadi bahan bakarnya, pengolahan keladi Singkawang berskala home industry dilakukan masyarakat setempat. Biasa dijual kemana lah Bu? Pontianak. Oh. Pontianak. Singkawang. Dia jantung. Ada dia. Mana lah pesanan lah. Untuk pesanan. Biasa sedikit. Kalau kan sedikit. Sedikit. Jangan kopi daerah. 2 tahun deh. Jadi bisa ngirim ke sini. Jadi sih. Di dulu paginya nunggu banget. Dan ngirim langsung. Oh, langsung pergi semuanya. Jadi pengencer. Biasa di Singkat murah. Biasa juga. Di mana dia pasti di sini deh? Sikadau. Buntayang, Karangan, Riau. Mau sampai ke Rio ini? Riau. Nanti yang masakan di sini dan yang ngirim lah. Jadi kok yang hari itu dia waktu itu. Orang-orang yang pun langsung ke desa di sana. Sekarang yang ready.
yang semenjak sana dia dapat tahu itu harus kirim dia. Oh iya. Daan selahan minggu kita ngantak ya daan ini. Nunggu ada pesanan dia. Saya daan semakin ngantak. Busnya. Dah dari tahun berapa, Bu? Kira 18-19 tahun. Lama Joi. Dari tahun 2004 lah. Hah? 2004. Pokoknya kami yang pertama. Oke. Kedua kan Pak Haji Subah. Cuma Kami. Aku perintis Perintisnya. awal yang buka di Serikin. Yang awal-awal kan ya buka di Serikin. Makin nyerah sampai kemana-mana ngirimnya ya. Iya. Yang bikin minyannya anak lah. Oh, yang sering ngirim di Pontianak. Dulu ya, seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Olahan keladi yang telah dikemas secara apik membuat panganan ini memiliki nilai ekonomis cukup bagus. Pangsa pasarnya pun semakin luas hingga ke Pulau Jawa, bahkan ke negeri jiran Malaysia. Apalagi pada momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan, keripik dan stik keladi semakin laris manis, menjadikannya sajian ringan yang nikmat untuk kumpul bersama keluarga serta kerabat dekat. minum dulu kita dong. Minum dulu. Tadi kita dah dari kebun, dah dari lokasi, minum dulu, makan pisang dulu. Itu keripiknya. Keripik keladi kita tadi, Elung. Itu hasilnya. Hasil keladi kita tadi, yang tadi kita panen, yang dari nanamnya dah kita anukan kan iya. Bibitnya tadi dah kita lihat, cari nanamnya, nugalnya. Itulah dia hasilnya. Yang sampai kita kirim sampai ke Pontianak, ke Malaysia, Jakarta. Pokoknya anu lah, bahasa kita itu sampai ke luar negeri lah. Malaysia kan ke luar negeri. Itulah dia bandenya. Dia macam-macam rasa gitu, Pak. Macam-macam rasa. Macam-macam rasa. Modelnya pun macam-macam juga. Ada yang stick, ada yang itu, ada yang rasanya, ada yang tergantung dari permintaan lah. Ada yang pedas, ada yang masing bahasa kita ini. Tergantung dari permintaan. Harganya Segitu itu berapa ya kuatnya? itu setengah kilo. Setengah kilo harganya 1 kilo 70.000. Itu ya. Dah, sekilo 70.000. Sekilo 70.000. Itu kan setengah kilo tuh. Yang itu setengah kilo. Jadi harganya per kilo jadi 70.000. Itu udah 1 kilo tuh ya. Coba Bang Bab, minum kita yo. Salam. Soalnya kita kan lakak dari kebun tadi, lakak panen ceritakan keladi. Cerita pupuk, cerita bagaimana kita merangkul petani-petani ini kita milenial, Bang Arbab lah kalau anaknya. Keladinya nanti kita buat macam itulah buah anak Bang Arbab. Keripiknya kalau sesuai dari yang kita anukkan tadi, alatnya dah kita anukkan, dah kita lihatkan, alat pemotongnya dah kita lihatkan, itu kan gorengnya dah kita lihatkan tadi. Bahasa kita dah lengkap lah cerita itu ya. Dari tanam sampai ke hasilnya. Itulah hasilnya. Hasil dari keladi tadi kita ya. Keladi Singkawang. Macam itulah yang kita buat. Sampai belasan ton, kadang-kadang 20 ton, 30 ton. Yang lebaran. Kita memerlukan buah keladi tadi ya. Itulah hasilnya. Kita kirim sampai ke bahasa kita seluruh Indonesia kali itu. Yang dekat-dekat udah pastilah dah ya. Itulah dia hasilnya. Lebih mudah lah cerita tanam keladi itu ya. Dan terlalu susah gitu. Tapi kali daan Bapak juga sebelum lahap sampai ke itu. Dan kita kan terbagi-bagi. Ada yang khusus untuk tanam, ada yang untuk khusus untuk pemasaran, ada yang khusus untuk juluk kegiatan. Kan gini. Gimana kegiatan dia masuk ke kelurahan kita itu, dari dinas bisa tahu, kita promosikan di dinas pertanian Singkawang, dinas pertanian provinsi sampai ke dinas pertanian pusat. Bahkan minggu yang lalu kami kedatangan dari Dirjen Pertanian Ketahanan Pangan pusat kan, itulah
cerita keladi itu lah. Ceritakan gimana budidaya keladi yang ada di kota Singkawang tuh ya. Nah, gitu. Alhamdulillah keladi kita Singkawang tuh dah terkenal. Sampai yang pernah dengar bapak kita cerita lagi, hasilnya gimana pak menurut mereka? Alhamdulillah. Alhamdulillah cerita hasilnya tuh luar biasa nyamannya. Kadang-kadang mudah pesan sekali, pasti pesan lagi. Bahasa kita ketagihan lah bahasa kita. Okay. Contohnya kawan bapak-bapak yang ada di Dinas Pertanian Provinsi lah. Kayak Pak Hero, Pak Doni. Memang kalau enggak ke Singkawang, kalau enggak belum makan keladi Singkawang, hasilnya belum ke Singkawang katanya. Deng. Kalau Pak Doni, Pak Hero memang dah itu. Bu Loli yang PKK ya. Bahkan Bu Loli kadang-kadang tiap lebaran deh. Tiap lebaran kadang-kadang Natal dia pesan. Lebaran kita kayak Idul Adha puasan. Bu Nurul apa yang di provinsi kan, yang di PKK ya. Itulah. Hasilnya ketagihan. Hasilnya ketagihan. Nyaman lah hasilnya. Laris manis lah pokoknya. Potensi tanaman keladi membuat sejumlah petani lain di kota Singkawang ikut tergiur. Meski terlebih dulu dikembangkan di Kelurahan Setapuk Besar sejak tahun 2016, namun lahan pertanian keladi lebih luas berada di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Untuk potensi keladi, artinya untuk kedepannya keladi ini sangat menjanjikan. Menurut kami di sini permintaan pasar itu perharinya tidak lepas dari 2 ton sampai 3 ton per hari, itu harus terpenuhi. Jadi sementara ini, sedangkan kami di sini saat ini berbudidaya keladi itu sekarang mencapai 40 hektar, dan yang lahan yang saat ini sudah dikelola itu kurang lebih, yang dibuka maksudnya, itu kurang lebih 50 hektar. Jadi itu akan terus bertambah. Karena apa? Permintaan keladi itu terus meningkat. Artinya masyarakat sudah mulai mengenal apa itu keladi dan apa manfaatnya. Jadi kami sangat bersemangat sekali. Ya, tidak jauh-jauh lah. Saat ini permintaan benih itu di luar anggota, di luar kota Singkawang ini sudah banyak permintaannya. Jadi keladi itu sangat menjanjikan menurut kami. Naweri adalah ketua kelompok tani Jujur Akur Sukses Bersama atau lebih dikenal JASB. Lokasinya berada di Jalan Bersama RT 63 RW 10 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Masyarakat di daerah kami ini, khususnya Marhaban Bu Makong di Singkawang Selatan ini, luas lahan itu mencapai 250 hektar. Jadi sedangkan di sini ini, di hortikultura ini kurang lebih ada 100 lebih hektar lah ya, kurang lebihnya itu yang berbudidaya hortikultura. Jadi selama ini kami ini menanam sayur-mayur seperti mentimun, kacang dan sebagainya. Yang penting itu sayurnya sayur buah. Lalu jagung manis juga itu tidak akan kami lepaskan. Jadi 3 tahun terakhir kami merambah ke budidaya keladi. Jadi mayoritas petani yang ada di sini ini mayoritas itu pekerjaannya petani gitu ya. Nah, jadi tidak bisa dikatakan 95% lebih itu pekerjaannya petani. Jadi tidak ada kata lain bagi kami itu untuk mendapatkan rezeki yang halal menurut kami itu hanya dengan cara bertani lah di daerah sini. Nah, jadi kami menghimbau kepada kawan-kawan petani, janganlah kita merasa malu jadi seorang petani, karena petani menurut kami itu menjanjikan sekali. Jadi apalagi petani hortikultura termasuk juga talas, tidak bisa dilupakan juga cabai, itu bagus sekali. Kawasan bagi masyarakat setempat disebut Marhaban Bumakong ini terdapat lahan pertanian seluas 250 hektar. Dari total luas lahan tersebut, 100 hektar dipergunakan untuk tanaman pertanian hortikultura, termasuk keladi Singkawang. Keladi ini atau talas ini yang dikenal dengan talas, awal mulanya kami itu tidak menyangka bahwa akan sehebat seperti sekarang ini, akan banyak diminati oleh masyarakat Kalbar ya, yang kita tahu lah.
Jadi awal mulanya keladi ini kawan itu salah satu warga di sini berkunjung atau main ke tempat kawan-kawan yang ada keluarga lah ya di daerah lain. Mereka itu dapat oleh-oleh benih keladi hanya beberapa batang itu. Tujuannya bukan untuk dijual dan sebagainya, hanya untuk perkarangan rumah dan untuk sayur lah ya. Untuk sayur. Jadi setelah ditanam di samping rumah itu ternyata kalas ini bisa mencapai 2 kilo sampai 3 kilo bahkan. Karena nanamnya hanya sedikit. Lalu di situ ada warga lagi pengen gitu kan, merasanya keladi ini empuk, yang jenis singkawang ini empuk, rasanya gurih lah pokoknya. Itu untuk kami belum pernah kami rasakan keladi yang selama ini kami kenal lah ya. Lalu ada karena satu batang itu bisa mencapai 20 benih keladi, artinya dalam satu batang keladi bisa menjadi 20 benih lagi. Lalu berkembanglah, adalah salah satu seseorang ini menanam, jadi kawan ke kawan itu meminta, akhirnya berbudidaya kurang lebih 1 borong lebih itu tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya. Setelah itu keladi ini pas kebetulan saya sendiri yang panen, yang jualkan maksudnya, per borong itu bisa 1 ton 200 kilo. Artinya per borong itu 40 kali 40 persegi dengan total batang 2.500 batang. Jadi saya pun merasa tertarik. Nah, jadi saya sendiri menanam juga akhirnya. Jadi setelah itu karena double-nya 10, 1 banding 10, itu cepat sekali berkembangnya itu benih. Nah, jadi itulah yang terjadi selama ini sampai keladi ini dikenal, bisa dikatakan seluruh Indonesia. Waktu itu pernah saya diwawancara masalah itu juga, seluruh Indonesia bahkan keladi singkawang ini sudah mulai dikenal. Berawal hanya dari tanaman oleh-oleh, keladi kemudian dikembangkan secara masif di lahan pertanian Naweri. Jarak dari kediamannya menuju lokasi lahan taninya tak begitu jauh. Menyusuri jalan perbukitan dengan mengendarai sepeda motor, Naweri sesekali turun memeriksa kebun yang digarap sejumlah pekerja. Ini luas lahan ini ada 90 hektar, tapi keladinya ada 30-40 hektar. Nah, jadi ini lagi proses kami pengangkutan keladinya. Ini baru tanam nih. Ini sekitar 20 harian lah. Nah, jadi ini pengangkutannya untuk membawa ke rumah, habis itu kita akan bawa ke Pelamboyan yang sangat besar, pasaran itu Pelamboyan. Pontianak ya Pak? Pontianak ya, Pontianak di kota besar. Kalau pasar-pasar lain itu dikit-dikit, cabang kita itu dikit-dikit. Satu karung ini berapa ya Pak? Ini ada 70-80 kilo. Dia pakai kilo kalau di sini. Ini getahnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini berat 1 kilo sampai 1 kilo 2 on. Satu itu. Bonggol ini. Nah, tapi grade-nya apa? 7 on sih udah masuk grade macam ini kan. Nah, masuk grade A. Yang penting buahnya bagus. Bulat. Ini ada 15 karung. Nah, inilah tadi yang saya bilang tuh 40 kali 40 meter persegi bisa 1 ton 200, 1 ton 3, bahkan lebih kalau dia cukup rawat. Masuk bapak ini nih, budidaya keladi ini sangat luar biasa. Pak Makmur ini. Dia bisa mencapai per borong berapa kan? Berapa ton kan? 3 lebih. Nah, bisa 3 ton. 40 kali 40 tuh. Tapi kualitasnya super. Berada di kaki bukit daerah yang lebih familiar dikenal Pasir Panjang Kota Singkawang, lahan pertanian tampak terhampar luas sejauh mata memandang. Dulunya ini hanyalah lahan tidur berupa gambut dan rawa. Namun tangan dingin Naweri bersama sejumlah petani setempat mampu merubahnya menjadi lebih produktif. Secara swadaya, mereka membangun irigasi agar mampu dijadikan lahan pertanian yang subur. Ah, inilah lahan-lahan yang kami tanami selama ini, selama beberapa tahun terakhir kami berbudidaya keladi. Semenjak sebelum itu di sini nih apa namanya, padi semua. Nah, jadi lahan di sini dulunya tenggelam, apa diinjak itu gambut gitu. Jadi setelah dibuat irigasi saluran dengan swadaya kami membuatnya, jadi akhirnya tanah ini bisa ditanamin gitu. Jadi 3 tahun terakhir ini muncullah keladi. Jadi sekitar 40 hektar yang ada di situ terus sampai ujung sana. Dari rumah itu sebenarnya tidak jauh, ada 700 meter, mobil bisa. Jadi kalau jalan-jalan JUT di sini ini belum sempurna.
masih 2 tahun terakhir nih kami dapatkan masalah JUT. Jadi perlu diperbaiki lah kalau masalah JUT itu oleh pemerintah. Kami harapkan sekali, termasuk ada saluran-saluran yang menghambat membudidayakan talas tersebut. Nah, jadi kami sangat bersyukur sekali atas dukungan pemerintah dan instansi terkait yang mendukung kami selaku petani yang ada di Buk Makong, Singkawang Selatan, Pasir Panjang lah yang dikenal dengan Pasir Panjang. Jadi luas lahan yang 90 hektar nih dari sana sampai ke sana tuh petaninya itu ada 4 kelompok tani yang mengelola. Tapi yang seperti ini kami punya 3 titik. Di Marhaban 1, di Pasir Panjang 1. 3 titik itu kurang lebih luasnya sama. Artinya 250 hektar itu termasuk itu. Dan juga kat keladi ini di mana-mana juga ada. Di sana pun juga ada, di sana juga ada. Pokoknya nih ada beberapa tempat itu campur-campur lah. Ada 4 kelompok tani yang menggarap lahan seluas 90 hektar untuk tanaman keladi. Naweri menerapkan sistem tumpang sari di lahan pertaniannya dengan komoditas jagung dan keladi. Sedangkan gulma dan sampah sisa tanaman usai panen dimanfaatkan untuk makanan sapi di peternakannya. Tapi setelah nanam keladi ini ada nanti tanam jagung. Setelah nanam jagung udah mulai besar dikit, di bawahnya itu tumpang sarinya keladi gitu. Jadi pemanfaatan lahan itu sangat-sangat efektif di daerah sini nih. Kami bisa menyusun cara tumpang sarinya. Keladi dengan jagung sangat cocok. Jadi sampah-sampah jagung itu masuklah ke batang-batang keladi. Jagungnya dipanen kasih sapi, sapinya besar dipotong, kotorannya dibawa lagi ke sini. Nah, sedangkan sampah-sampah keladi ini untuk ikan gurami, ikan pakuk merah itu paling suka sampah-sampah keladi seperti ini nih. Jadi tidak ada yang terbuang lah menurut kami sementara ini. Jadi, mudah-mudahan ke depan lokasi kami ini kami bisa pertahankan, tidak akan dijual. Seandainya kami jual itu akan mengurangi lokasi pertanian itu sangat kami pertahankan. Insya Allah kami pertahankan. Selama pemerintah mendukung, kami juga masih bersemangat. Makanya kami berharap sekali pemerintah Kota Singkawang, provinsi, apalagi pusat itu pandanglah kami petani di sini. Ini pemerintah itu ibaratnya menurut kami itu bersyukurlah punya petani-petani hebat yang ada di Singkawang Selatan ini, khususnya Buk Makong. Bisa diperhatikan dari jam 6 turun pagi sampai jam 10 mereka naik, jam 1 turun lagi, itu jadi tidak sempat memikirkannya, bukanlah maksud saya. Artinya untuk ekonomi ke depan insya Allah akan membaik. Apalagi musim corona seperti sekarang ini, apalagi Omikron dan sebagainya, ke depan lagi. Jadi harapan kami yang sangat kami inginkan dukungan pemerintah dengan serius, itu aja. Keladi merupakan tanaman amfibi yang mudah beradaptasi di lahan basah, lembah, dan kering. Jadi sangat adaptif dengan perubahan iklim. Keladi juga bisa ditanam di lahan terbuka maupun bawah naungan. Meski terbilang mudah dikembangkan, namun setiap tanaman tetap memiliki musuh abadi, yakni hama. Nah, ini tanaman yang terserang hama, ini kan kuning-kuning nih. Beda dengan yang lain, umurnya kurang lebih 3 bulan nih kayaknya, 3 bulan. Jadi ini hama-hamanya, nampak kan tungau kutu-kutuan. Nah ini, kalau yang bukan yang merah ini. Dia menyerang daun, menghisap sari-sari yang ada di daun, jadi akhirnya kerdil. Penyebabnya ya tungau. Jadi cara mengatasinya sekarang nih, kalau seperti ini nih, ini masih bisa, tinggal dibuang, ininya dibuang, tinggalkan tunas satu seperti ini. Jadi dia akan muncul tunas baru dengan cara dikendalikan dengan rusban. Tapi tidak cukup sekali, minimal 3 kali semprot. Jadi insya Allah tumbuh berikutnya masih bisa nih, dibersihkan dulu, semprot, tumbuhnya akan bagus seperti yang kita punya ini. Jadi masalah hama sih tidak berapa kami khawatirkan. Yang kami khawatirkan masalah kenaikan pupuk aja, itu sangat mencekik rasanya, itu sangat berat. Herbisida semuanya, pestisida dan yang lain, sampai pupuk itu luar biasa.
Jadi harapan kami pemerintah jangan menstopkan pupuk bersubsidi. Itu harapan kami petani. Jangan dihilangkan maksudnya. Kalau memang mau ngasih bantu program apa ya, bantulah kami pupuk. Seperti itu kalau untuk masalah pupuk dan sebagainya. Proses pembibitan talas dilakukan Naweri dengan menggunakan anakan atau tunas dari tanaman sebelumnya. Anakan dipindahkan dari pohon induk, kemudian ditempatkan di lokasi tanaman baru dekat pohon induk. Penerapan pola tanam seperti ini cukup menghemat lahan, serta usia tanam terus berkesinambungan. Ini adalah keladi yang udah berumur 6 bulan. Jadi, dia ini, jadi udah 6 bulan. Ini kurang lebih 8 on nih, 8 on. Jadi sebelum panen, 2 bulan sebelum panen kita udah tanam nih anakannya. Ini kita udah tanam. Ini menghemat waktu 2 bulan. Jadi kalau keladi umur 7 bulan sampai 8 bulan, jadi kita punya hemat waktu 2 bulan untuk mempercepat hasil. Biasanya kami di sini ini jagung. Jagung dulu, setelah panen kami hemat 2 bulan juga gitu, sama. Isi jagung. Ini dicabut isi jagung. Jadi lahan yang segini ini jadi umpamanya 40 kali 40 jadi double kali 3, 40 kali 40 jadi 3. Jadi 3 hamparan jadinya gitu, menghemat seperti orang buat rumah tingkat gitu ke atas gitu. Jadi kayak gitu kurang lebih. Lahan tanam sebaiknya dibersihkan dari gulma yang kemudian digemburkan. Setelah proses penggemburan, maka bisa dibuat bedengan, kemudian diberi pupuk dasar. Di lahan taninya, Naweri menggunakan kotoran sapi dan sisa tanaman sebagai pupuk organik. Keladi ini kami tanamnya kan rapat, ada 40, tapi kesininya yang jarang. Nah ini kan, ini 1 meter lebih. Jadi kami tidak nanam 70 ke 70, tidak. Kenapa tanam begini? Karena di sini nanti setelah panen, ini longgar. Jadi di sini kita tanamin jagung. Kalau masalah pemupukannya sih biasalah seperti biasa. Tapi bagaimana caranya kita untuk mengendalikan tanah supaya tetap subur? Itulah tadi. Seperti sampah-sampah daun seperti ini. Ini kan terbuang di sini nih. Nah, terbuang. Jadi dia tetap berbagi masih jadi pupuk organik gitu maksudnya. Termasuk rumput-rumput ini kembali lagi ke bumi, ke tanah, jadi dia penggemburan tanah tetap terjaga selain kotoran sapi tadi. Kotoran sapi itu dari jagungnya, limbah jagung. Jagung tidak berhenti, keladi tidak berhenti, sayur-mayur juga tidak berhenti. Karena itu cukup mendukung untuk kehidupan kami untuk yang akan datang. Jadi kalau masalah tanah insya Allah aman. Selama kotoran sapi, kotoran ayam itu masih ada. Tanaman jenis keladi bisa menjadi solusi bagi cadangan karbohidrat selain beras. Apalagi budidaya keladi terbilang mudah, karena hanya membutuhkan sedikit air dan cukup dengan pupuk kandang. Maka tanaman sudah dapat hidup dan bisa diandalkan menjadi salah satu sumber pangan lokal. Berapa tuh? 48? Berapa karung? Udah bawa tadi. Udah kah? 4 karung. Apa itu? Timun kah? Timun. Dale. Berapa? Berapa? Berapa karung timunnya? 7. 41. Punya Pak Kardi ya? Oke. Berapa? 40. 49. Yang di Marhaban udah ya?
Satu ya. Lapangan tembak belum timbang nggak tadi tuh? Belum. Belum timbang. Saya di Marda juga. Itu berapa kilo tuh? 6. Simpan situ ya. Kemana ada terus anu? Saya di. Anu, saya di. Tahu bos. Oh, dia bener. Berapa tuh? 43. 43. Anu, Him. Lehim. Mundur mobilnya. Itu jantan dah timbang kah? Nah ini nih satu tadi satu. 56. Wah. Talas atau keladi sebagai tanaman pangan alternatif memiliki potensi besar dalam pengembangannya, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Maka budidaya tanaman keladi memiliki potensi yang sangat menggiurkan untuk dilakukan. Para petani keladi di Kota Singkawang telah merasakan hasilnya. Naweri bukan sekedar petani biasa, dirinya mampu memanajemen usaha tani yang digeluti dari sektor hulu hingga hilir dengan turut berperan sebagai penampung atau pengepul hasil tani di daerahnya. Selain sukses menerapkan pola pertanian terintegrasi, Naweri juga tidak kesulitan menjual produktivitas hasil tani kelompoknya, di mana hasil pertanian mereka telah bisa menembus pangsa pasar mulai dari daerah Hulu Kalbar hingga Kota Pontianak. Jadi selain kita di budidaya dan pemasaran, kita di sini juga cara kami kerja itu memodali masyarakat yang ada di sini di sekitar. Selama yang bergabung di kelompok tani JASB itu kita biayai dari mulai budidaya sampai perawatan juga sampai pemasaran. Jadi mereka tak hanya tahu bekerja tidak perlu memikirkan masalah pasar lagi. Jadi yang memikirkan pasar itu adalah tim kami. Jadi luas lahan yang kami kelola yang 11 hektar tadi itu pribadi. Jadi tenaga kerjanya kurang lebih 20 orang. Tanaman keladi tidak terlalu rumit dan butuh perlakuan khusus, sehingga berpotensi menjadi alternatif bagi petani di Kalbar untuk dikembangkan, terutama petani milenial. Namun untuk mengembangkan komoditas keladi sehingga dapat berproduksi lebih besar, diperlukan dukungan hilirisasi dari sisi pemasaran dan industri pengolahannya. Usaha tani yang dibangun Naweri patut diacungi jempol. Tidak hanya kemampuan dalam menghasilkan produktivitas pertanian, namun kesuksesan memanajemen usaha yang dilakukan mendapat lirikan dunia pendidikan. Terbukti sejumlah sekolah dan universitas mengirim anak didiknya untuk menimba ilmu di sini. Anak-anak magang yang ada di sini ini setiap tahun itu ada 2 kali mereka magang dari Jawai, Samalantan, Poltesa, UNU, dan ada lagi yang lain-lain. Itu mereka itu magang di sini dengan kita siapkan tempat penginapan juga, termasuk listrik, air, dan sayur itu kita bisa katakan gratis lah ya untuk program kita. Mudah-mudahan akan berkelanjutan. Lalu mereka bisa membantu kita bekerja. Selain hari praktek mereka mulai Senin sampai Jumat, itu ada materi juga. Lalu Sabtu Minggu mereka yang merajin itu bisa mendapatkan uang saku lah. Sekedarnya dari tim kita, dari JASB sendiri. Pola pertanian terintegrasi sukses diterapkan Naweri bersama kelompok tani JASB. Lahan pertanian mereka begitu tertata rapi, ditanami berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura.
Ada pula beberapa waduk atau kolam dibuat untuk cadangan air ketika musim kemarau tiba. Kolam-kolam ini pun diisi ikan sebagai sumber penghasilan tambahan. Naweri mulai bertani sejak tahun 2001 silam dan telah merasakan pahit manis dunia pertanian. Keberhasilan yang diperoleh sekarang tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masalah petani-petani yang ada di sini itu mereka itu taunya hanya bekerja, itu kami jelaskan lagi. Jadi pemasaran seperti Pak Mukhar ini adalah salah satu pemasaran selain dari Ngabang, ada lagi yang lain nanti. Ini untuk Pontianak, Peramboyan itu ada lain lagi. Jadi pemasarannya di tempat titik sini. Jadi saya itu tidak memikirkan pasar lagi harus cari ini, nagih ke Pontianak, nagih kemana, tidak. Jadi mereka ngambil di sini, bayarnya pun di sini. Adapun mereka cash tempo itu pun hanya 1 hari 2 hari mereka udah bayar. Jadi kita pun tidak melakukan merasa cemas dengan adanya mereka cash tempo, artinya bawa barang dulu baru setelah itu bayar, itu tidak kita cemaskan karena yang bawa itu udah jelas, udah beberapa tahun bekerja sama dengan kita, ada yang dari Ngabang itu belasan tahun bahkan. Itu tidak ragukan, 1 mobil bawa, 1 mobil bayar, 1 mobil bayar sebenarnya. Jadi awal-awalnya kita memang dapat ujian yang tidak bayar itu banyak sebenarnya. Banyak yang namanya pedagang itu kalau mereka merasa rugi, mereka itu acuh tak acuh untuk membayar. Jadi itulah pelajaran kami sampai saat ini, itu sudah tidak jadi beban untuk kami lagi. Saya selaku ketua pengurus, jadi hanya berpikir bagaimana caranya berbudidaya yang baik dan bagaimana caranya membayar hasil pertanian itu dengan baik. Artinya mereka yang bergabung di kelompok tani Jasbi ini tidak perlu menanyakan harga, itu tidak penting. Bahkan tidak boleh, barang siapa yang bertanya harga itu berarti tidak percaya dengan saya loh, penjualnya. Jadi mereka tahunya, udah hari ini membawa, tidak tahu harga berapa bayar, nanti kita 3 hari mereka puas dengan pelayanan kita. Itu yang kami tingkatkan. Mudah-mudahan semua yang kami kerjakan ini dari mulai tahun 2001, 2010 tercipta kelompok tani, 2014 tercipta P4S Jasbi, artinya tempat pelatihan atau anak magang, itu sampai sekarang itu mudah-mudahan bisa bertahan. Karena mempertahankan itu sulit. Jadi kalau untuk menciptakan itu mudah, mempertahankan itu yang sulit. Mudah-mudahan kami berkelanjutan sampai tahun ke tahun, bisa dikatakan sampai saya mampu lah gitu. Terima kasih.